Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dengan hati yang penuh dengan kerinduan, untuk bersama-sama menaikkan pujian, syukur, penyembahan, untuk lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami boleh bersama-sama hampiri tahta kasih karuniamu, menikmati hadiratmu Tuhan. Sungguh indah hadiratmu. Kami nikmati di sepanjang hari ini. Saat itu ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Bawa dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sekali lagi katakan, saat indah kami berhadapan denganmu Tuhan. Saat ku berhadapan denganmu. Amin. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Haleluya. Bawa dalam pelukmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa. Diam dalam menikmati kasih anugerah. Saat
berharap pada memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Bawa aku berada pelukmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Rasakan kekudusan-Mu, Bapa. Diam dalam damai, menikmati kasih anugerah hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa. Yang dalam baitmu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih, menikmati kasih benar hadirat Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami dapat di hadirat-Mu, di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang melayakkan kami, untuk kami dapat masuk dalam hadirat-Mu, bahkan tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Keindahan
indah hadiratmu dalam hidup kami. Ada damai sejahtera dalam hadiratmu. Ada sukacita melimpah dalam hadirat. Ada kekuatan dalam hadiratmu. Ada pertolongan. Ada jawaban. Segalanya dalam hadiratmu Tuhan. Kami memuji meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Menikmati hadiratmu, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu ya Allah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Engkau yang layak puji disembah, Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Engkau Allah di atas segala Allah, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau Raja di atas segala Raja. Segalanya
Tiada yang sepertimu. Tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Bapa yang setia. Bapa yang setia. Kami sembah. Kami sembah. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Kau Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar bagimu. Engkau yang sanggup, Engkau yang mampu lakukan segala perkara. Sebab itu kami terus berharap hanya kepadamu. Percaya hanya kepadamu. Dan nanti-nantikanmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. 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 Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Hanya di dalam-Mu kami aman. Hanya di dekat-Mu kami tenang. Sebab segalanya melimpah di dalam-Mu Tuhan. Dan Engkau Allah yang mengasihi kami.
semua yang terbaik yang Kau beri bagi kami. Sebab Tuhan, hati kami tetap tinggal tenang di dalam-Mu. Kami tetap tinggal tenang bahkan di tengah badai sekalipun. Sebab Engkau berkuasa menaklukkan badai. Sebab Kau berkuasa menolong kami. Sebab Kau mampu Tuhan. Sebab Kau sanggup ya Allah. Sebab Engkau yang berkuasa di bumi di surga. Segala kuasa ada padamu. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Haleluya. Engkau yang melingkupi kami dengan kasih setia. Engkau yang menaungi kami dengan kuasa-Mu. Engkau yang melimpahi kami dengan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, Ku akan terbang di sayap-Mu. Bapa Kau Raja atas kesal, ku terasa Kau anakku. Amin. Haleluya. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas kesal, ku terasa Kau anakku. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas kesal, ku terasa Kau anakku.
Ku terasa kau ada ku terasa kau ada. Kami tetap tinggal tenang sebab Engkau Allah kami. Sekalipun badai menerpa hidup kami. Sebab Engkau yang berkuasa menenangkan dan menaklukkan setiap badai yang terjadi. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang seperti itu. Biarlah hati kami tetap tinggal tenang karena janji-janji firman-Mu ya dan amin. Suatu pagi hari kami buka hati kami lagi hanya berfirman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Joni. Ya, shalom semuanya. Pagi hari ini kita bisa sama-sama lagi belajar akan firman Tuhan. Hari ini kita masuk di Amsal 3 ya, nak. Berkat dari hikmat. Berikutnya, mari kita sama-sama bacakan ayat kita hari ini. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada roh hatimu. Maka engkau mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menjagakan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudera raya berpencar, dan awan menitikan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka ia akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jika engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kejutan yang tiba-tiba,
atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Berikut kedua, anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan pada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah. Besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jika ia tidak berbuat jahat padamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tapi dengan orang jujur ia bergaul telan. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, di tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Ya, pagi hari ini Amsal ini cukup panjang ya. Ya, kalau kita mau kupas nih sangat banyak. Kalau kalau hari ini kita di perikop ini cerita tentang berkat dari hikmat ya. Kalau kemarin kan kita cerita yang disampaikan Pak Randi itu bagaimana memperoleh hikmat. Kita tahu berkat dari hikmat ini cukup banyak ya, nah. Dengan kita memperoleh hikmat, kita mendapat berkat-berkatnya. Ya, kalau kita baca di perikop ini, berkat-berkat yang kita akan peroleh yaitu salah satunya ya panjang umur, kedua ya kita bisa hidup sampai lanjut usianya, itu sejahtera, itu kita bisa mendapat kasih penghargaan penghargaan dari Allah dan manusia. Itu Tuhan akan menuntun setiap jalan-jalan kita dengan kita memiliki hikmat. Tuhan menuntun kita gitu. Itu dengan hikmat ya kita akan memperoleh tubuh yang sehat juga. Itu ya, sebenarnya banyak berkat dari hikmat. Dengan kita memperoleh hikmat Tuhan, kita akan mendapat banyak hal ya. Nah, makanya kita bersyukur kita bisa sama-sama terus belajar firman Tuhan. Nah, kunci hikmat yaitu takut akan Tuhan. Jadi kalau hari ini ya saya akan kupas itu di ayat 5 sampai 8 ya, dah. Tentang itu takut akan Tuhan ya. Dah. Jadi tentang percaya pada Tuhan dengan segenap hati gitu. Jadi kita yang saya akan kupas itu yaitu dari ayat 5 sampai 8 ya, dah. Itu hidup mengandalkan Tuhan. Nah, kalau nak kita kupas Amsal pasal 3 ini kan terlalu banyak ya. Yang dapat saya itu yaitu hidup mengandalkan Tuhan. Di ayat 5, supaya kita mengandalkan Tuhan itu gimana? Ya, di ayat 5, tulis percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kita tahu semua orang kan ingin hidupnya berhasil dan sukses gitu kan. Nah, semua orang ingin diberkati. Nah, tapi dari firman Tuhan hari ini ya, untuk kita diberkati Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya berkat itu kan. Jadi kalau di sini kita belajar, mungkin ya ada 3 hal yang bisa kita kupas yaitu pertama di itu hidup mengandalkan Tuhan, yaitu kita harus percaya kepada Tuhan. Di Amsal 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepadanya. Jadi kadang banyak orang tuh gagal
dalam hidup ini karena dia percaya sama Tuhan itu tidak sungguh-sungguh, cuman separuh-separuh gitu. Jadi kita harus percaya sama Tuhan tuh dengan sungguh-sungguh, bukan separuh-separuh gitu. Kadang ya manusia ini kan sering mengandalkan pikirannya ya. Di saat kita percaya Tuhan, kadang kita juga masih punya pertimbangan kita sendiri. Sedangkan firman Tuhan bilang kalau kita mau percaya sama Tuhan Tuhan itu kita harus dengan sungguh-sungguh gitu, dengan segenap hati. Ya seperti di Yeremia kan Yeremia 17 ayat 7. Tuhan bilang firman Tuhan bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan berarti dia harus sepenuh hati gitu. Nah, jadi kalau kita percaya sama Tuhan, kita harus sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, Tuhan juga nolong kita setengah-setengah gitu. Nah, kedua, di sini kita harus mengandalkan Tuhan. Tuhan bilang apa? Mengakui Tuhan dalam segala tingkah laku kita. Jadi saat kita percaya sama Tuhan sungguh-sungguh, mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh, dalam tingkah laku kita juga, kita harus menunjukkan kepada semua orang gitu. Ya, bahwa apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di Amsal 6 itu kan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, dengan kita mengakui Tuhan, Tuhan akan meluruskan jalan kita gitu. Nah, misalnya dalam setiap usaha kita, Tuhan, apa yang kita kerjakan, Tuhan akan bukakan jalan gitu. Nah, misalnya dalam pengalaman saya di toko gitu kan, nah, kadang kita membutuhkan barang, orang mau cari barang apa, Tuhan kasih kita jalan. Itu Tuhan pertemukan kita pada orang-orang yang tepat gitu. Jadi dengan kita percaya sama Tuhan, Tuhan menolong kita lewat cara-cara yang ajaib gitu. Misalnya kita mau cari barang apa, Tuhan temukan kita pada orang-orang yang memiliki barang itu. Dan dan Tuhan, kita buka toko nih misalnya, Tuhan kirim orang yang mau beli sama kita juga gitu. Nah, jadi Tuhan bukakan jalan berkat buat kita. Ya, seperti toko saya kan ini ya termasuk di Gang 2 ya. Nah, tapi kadang ada orang yang jauh-jauh bisa datang ke tempat saya gitu untuk belanja. Nah, itu salah satu contoh Tuhan buka jalan gitu. Nah, jadi kita dengan kita mengandalkan dan percaya kepada Tuhan, Tuhan akan buka jalan kita gitu. Nah, jadi dan di sini kita juga Tuhan bilang apa? Janganlah bersandar pada pengertian kita sendiri gitu. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita juga harus rendah hati gitu kan. Nah, jadi jangan kita merasa, oh kalau kita sudah pintar, kita tidak mengandalkan Tuhan lagi. Nah, itu di ayat 7 dan 8. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menjagakan tulang-tulangmu. Jadi hidup mengandalkan Tuhan juga kita harus kita tidak boleh merasa diri kita kalau kita sudah diberkati kita jadi sombong gitu. Nah, sehingga kita dalam kehidupan kita ini kita tidak mencerminkan orang yang percaya sama Tuhan. Jadi kita harus rendah hati. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan, kita harus belajar rendah hati. Nah, itu di ayat yang 7 dan 8 yaitu kita rendah hati dan kita belajar menjauhkan kejahatan gitu. Nah, kadang orang nih sudah diberkati Tuhan, merasa diri hebat, nah, bertindak sewenang-wenang gitu ya. Jadi dari peringkop yang saya pelajari itu mengakui Tuhan dalam segala laku hidup kita,
hidup rendah hati dan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jadi dari peringkop yang kita pelajarin pagi hari ini, ini yang di peringkop kedua, anjuran untuk berbuat baik. Nah, jadi Tuhan juga ingin kita, di saat kita Tuhan sudah berkati, kita juga melakukan hal yang baik gitu. Seperti di ayat 27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah. Besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Jadi di peringkop kedua nih, saya belajar apa? Di saat kita sudah diberkati Tuhan, kita mau belajar memberkati orang lain. Ya, ya terutama orang-orang di sekeliling kita, orang yang kita kenal gitu. Nah, jadi jangan sampai kita sudah diberkati Tuhan, orang minta tolong sama kita masih menahannya. Padahal kita bisa nolong gitu. Nah, jadi turut firman Tuhan ajarkan kita hari ini, kalau kita memang Tuhan kasih, kita diberkati, kita juga belajar untuk memberkati orang lain. Jadi dari hari ini yang saya dapat, yaitu kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dan kita memuliakan Tuhan dengan setiap kehidupan kita, apa yang kita lakukan, dan kita terus belajar rendah hati dalam setiap apa yang kita lakukan. Yang terakhir, jika kita sudah diberkati Tuhan, kita juga belajar menjadi berkat bagi orang lain. Ya, itu yang mungkin bisa saya bagikan hari ini. Nah, karena kalau dikupas ini kan terlalu banyak sih firman Tuhan hari ini ya. Nah, semuanya bisa dikupas kalau kita belajar. Jadi, ini yang bisa saya bagikan. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Heri ya. Oke, terima kasih untuk Ko Joni. Jadi seperti apa yang Ko Joni tadi sampaikan, ini berkat kalau kita hidup dengan hikmat Tuhan. Dan tentunya itu akan sangat banyak sekali. Tentu seperti apa yang Ko Joni sampaikan, kalau dikupas satu-satu nggak selesai. Tapi tentu saya berharap Bapak Ibu hiduplah takut akan Tuhan, terus hidup dengan hikmat Tuhan, maka apa yang dicatat oleh Amsal pasal yang ketiga ini secara khusus, itu benar-benar menjadi bagian hidup kita. Bahkan kalau Bapak Ibu yang perhatikan setiap kali ada yang berulang tahun, saya juga akan mengambil dari pasal ini, di ayatnya yang ke-13 sampai 18, bagaimana orang yang punya hikmat itu, dia akan berumur panjang, dia memiliki kekayaan dan menjadi orang yang dihormati. Kenapa? Karena dia bisa mengelola hidupnya dengan baik. Dia bisa menjaga kesehatannya dengan baik. Dia bisa mengatur pola makannya, pola tidurnya, pola pikirnya, sehingga dia bisa berumur panjang. Dia bisa bekerja dengan pimpinan tuntunan hikmat Tuhan, sehingga dia punya harta kekayaan. Dan dia dihormati bukan karena harta kekayaannya, tetapi perkataan-perkataannya yang penuh bijak. Nah, tadi Ko Joni sudah sampaikan tentang Amsal 35, prinsip yang saya katakan berkali-kali berulang-ulang. Mari praktekkan supaya kita nggak jadi orang yang stres, apalagi sampai depresi, daripada kita habiskan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari untuk memikirkan masalah kita yang ujungnya membuat kita tertekan. Lebih baik tenangkan hati, kuasai diri, berdoa, nyanyi, nyembah, dan Tuhan sendiri akan buka pikiran kita. Dan tentu masih ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan sebagai berkat untuk kita kalau kita hidup dengan hikmat Tuhan. Nah, jadi saran saya Bapak Ibu baca kembali berulang-ulang. Nah, cuman ada satu hal yang mungkin tadi harus saya luruskan.
Ya, seperti Ko Joni katakan, kalau kita setengah-setengah, Tuhan juga akan setengah-setengah nolong kita. Enggak seperti itu. Kalau seperti itu nanti orang ngomong, enggak apa-apa lah setengah-setengah Tuhan tolong, masih mending lah. Yakobus 1 ayat 6, 7, 8 ngomong, kalau orang yang setengah-setengah, orang yang bimbang, jangan harap dapat pertolongan Tuhan. Jangan harap. Karena Tuhan mau, seperti Amsal 3:5 tadi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi nggak ada setengah-setengah. Kalau setengah-setengah itu sama saja dengan enggak. Jadi mari belajar percaya kepada Tuhan itu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Jadi jangan pernah marah sama Tuhan. Kok Tuhan nggak tolong-tolong? Aku sudah percaya walaupun setengah-setengah. Ya jelas ayatnya katakan orang yang bimbang, orang yang setengah-setengah, itu jangan pernah berharap dapatkan sesuatu dari Tuhan. Karena hanya bagi orang yang percayalah, janji firman berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bukan berusaha untuk percaya ya, seperti berkali-kali saya katakan. Orang yang berusaha untuk percaya sebenarnya ya nggak percaya. Tapi dia berusaha pengen percaya sampai satu titik ketika dia merasa Tuhan nggak jawab, baru tahuan aslinya. Tapi orang yang percaya itu, ya mau sampai titik yang menurut dia, kok Tuhan nggak tolong, ya dia tetap percaya. Karena orang percaya itu sekali lagi prinsipnya sederhana. Dia menyerahkan sepenuhnya keputusan dan caranya kepada Tuhan. Dan orang yang punya hikmat, orang yang bijak, akan menjadi seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah yang kedua, perikop yang kedua di situ ada dengan judul perikop adalah anjuran untuk berbuat baik. Dan sekali lagi prinsipnya adalah firman itu untukku. Jadi anjuran berbuat baik ini untuk kita. Jadi kita nggak boleh pakai ayat-ayat ini untuk menuntut orang berbuat baik kepada kita. Contoh di ayat yang pertama, ayat 27-nya kan ngomong ini, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang berhak menerimanya, padahal engkau mampu. Nah itu untuk kita. Tapi di posisi kita butuh pinjaman, di posisi kita butuh menerima, kita nggak boleh pakai ayat ini. Nah, kan firman Tuhan sudah ajarin, nggak boleh menahan kebaikan. Harusnya kamu nggak boleh seperti itu. Kamu harus berikan kebaikan padaku. Oh, enggak. Jadi jangan pernah memakai ayat firman Tuhan itu untuk menuntut orang berbuat kepada kita. Jadi kalaupun kita dituntut seperti itu, nggak usah terintimidasi Bapak Ibu. Bagian kita, kalau Tuhan suruh kita berbuat baik, ya kita berbuat baik. Yang nyuruh kita berbuat baik itu bukan orang, bukan teror orang, tapi Tuhan yang suruh kita untuk kita berbuat baik. Nah, jadi tentu ada begitu banyak hal yang Tuhan mau ajarkan kepada kita dari dua perikop di pasal yang ketiga ini dari kitab Amsal. Saya persilakan kalau Bapak Ibu ingin menambahkan sesuatu, apa yang Tuhan ingatkan kepada kita melalui ayat-ayat yang kita baca hari ini. Tentu sekali lagi ada begitu banyak berkat yang saya percaya bukan hanya sebuah janji lagi, tetapi berkat-berkat yang sudah Bapak Ibu alami, karena Bapak Ibu hidup takut akan Tuhan, karena Bapak Ibu hidup penuh dengan hikmat Tuhan. Jadi mari baca berulang-ulang, dan dengerin suara Tuhan, dan praktekkan dengan taat. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau menambahkan apa yang didapat dari ayat-ayat ini yang sudah Bapak Ibu alami praktek hari-hari ini. Kalau tidak ada, saya serahkan kembali kepada Johnny Samuel sampai tugas doa hari ini ya. Ada Hengki ya. Oke, silakan. Ya, kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, dan juga terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Dan juga buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, yang telah kami baca ya Tuhan. Biarlah menjadi rema dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih dan juga buat
Ko Joni yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus berkati Ko Joni, Tuhan pakai lebih lagi ya Bapa. Tuhan berkati istri dan juga anak-anaknya ya Tuhan. Dan juga melalui Ko Joni banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan juga ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Ko Joni dan keluarganya di bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan terus berkati kami, Tuhan terus ada di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan berkati istri, suami, anak-anak kami, menantu, dan cucu kami juga ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, apapun pekerjaan dan usaha kami, Tuhan juga berkati ya Bapa. Terima kasih di pagi hari ini juga kami sepakat, kami sehati, kami berdoa buat menantu Ibu Dr. Mirianti, ya, Ibu Yulastri ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga terus berkati, dan juga Tuhan terus memberikan dia kesehatan, kekuatan yang terbaik ya Bapa. Biarlah proses medis yang terus dialami boleh membuat dia pulih dan menjadi sembuh ya Tuhan. Atas setiap sel-sel yang tidak baik Tuhan, kami matikan ya Bapa. Biarlah akan terus bangun regenerasi sel yang baru ya Tuhan. Tuhan, biarlah Ibu Julastri ini Tuhan boleh pulih dan sembuh kembali ya Bapa. Tuhan juga berkati keluarganya ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga sepakat berdoa buat Ibu Dr. Mirianti. Tuhan juga terus memberikan kesehatan, kekuatan yang terbaik, dan pemulihan demi pemulihan terjadi ya Bapa. Dan juga pekerjaannya dimanapun, rumah sakit yang dia bekerja Tuhan, biar melalui Ibu Dr. Mirianti juga banyak jiwa-jiwa juga akan mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih, kami juga serahkan Bu Mirianti dan Pak Siregar ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan juga kami juga terus berdoa buat Ibu Dorcas ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus berkati Ibu Dorcas ya Tuhan. Tuhan pakai Ibu Dorcas juga untuk menjangkau banyak jiwa ya Bapa. Dan juga melalui Ibu Dorcas, nama Tuhan dipermuliakan ya Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan yang terbaik kepada Ibu Dorcas. Biarlah pemulihan demi pemulihan terus terjadi, kesembuhan tercurah di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan terus membawa bangsa ini hari demi hari lebih baik ya Tuhan. Dan juga setiap kota, daerah di mana kami tinggal, Tuhan juga terus berkati ya Bapa. Dan juga pemerintahan yang ada saat ini, presiden kami, wakil presiden, menteri-menteri, dan juga setiap kepala daerah, Tuhan juga terus berkati ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan bangsa kami Indonesia dan pemerintahan kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ko Joni, silakan tutup dalam doa. Bapak terima kasih, kami bersyukur Tuhan, buat setiap kebaikan dan kemurahan-Mu selalu menyertai dan menuntun kami Tuhan. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami boleh menerima setiap berkat yang Kau janjikan buat kami dan setiap hari-hari yang kami jalani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah berkat-Mu, damai sejahtera-Mu, kasih karunia dan kebaikan dan kemurahan-Mu menyertai hidup kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur Bapa hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Pagi Pak Heri semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pagi Bu Merianti. Kayaknya Ibu lebih muda 10 tahun dah.